Bursok. Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. saya akan mempresentasikan tentang menjadi pemimpin non muslim dalam perspektif Islam. Perkenalkan, saya Fahri Hafiz, saya Wali Syahputra. Saya Sylvia Ferdiani. Nah, di sini ada daftar isi, pengertian pemimpin, karakteristik pemimpin, pendapat ulama, pendapat kelompok. Pengertian pemimpin dalam Islam adalah orang yang diberi amanah untuk memimpin dan bertanggung jawab atas masyarakat sesuai ajaran Al-Quran dan hadis. Kepemimpinan tidak hanya soal kekuasaan, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual untuk menegakkan keadilan, kebaikan dan kesejahteraan. Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tugas mengatur dan memakmurkan kehidupan, sehingga kepemimpinan merupakan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Oleh karena itu, pemimpin harus berpegang pada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Di sini ada karakteristik pemimpin. Satu, ada amanah. Amanah berarti kejujuran dan dapat dipercaya, serta merupakan sifat wajib Rasul. Amanah mencerminkan sifat tanggung jawab, jujur, dan berpegang teguh pada prinsip, terutama dalam kekuasaan atau kepemimpinan. Dalam kasus Quran Surah Al-Ahzab ayat 72 dijelaskan bahwa amanah adalah beban besar yang hanya manusia sanggupi. Oleh karena itu, pemimpin harus memiliki kecerdasan, patona, ilmu pengetahuan, dan hidayah dari Allah agar mampu menjalankan amanah dengan baik. Ada nomor 2, ada adil, keadilan, supremasi hukum, berarti menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu bahkan terhadap orang terdekat. Dalam Kisah 26, Allah memerintahkan pemimpin untuk memutuskan perkara dengan adil dan tidak mengikuti hawa nafsu karena dapat menyesatkan jalannya. Bertiga, musyawarah. Pemimpin wajib bermusyawarah dengan orang yang berilmu atau berpandangan baik. Kisah Asy-Syura ayat 38 menegaskan bahwa urusan diputuskan melalui musyawarah sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah. Nomor 4 ada AMR bil-ma'ruf wa nahi anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar adalah perintah untuk berbuat baik dan mencegah keburukan. Prinsip ini penting dalam kepemimpinan agar membawa kebaikan sebagaimana dijelaskan dalam Kisah Al-Hajj ayat 41. Selanjutnya ada pendapat ulama larangan memilih pemimpin non-muslim. Menurut Al-Jazz, umat Islam tidak diperbolehkan mengangkat muslim sebagai pemimpin maupun melibatkan mereka dalam urusan penting umat. Hal ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa non-muslim tidak memiliki keimanan yang sama sehingga dikhawatirkan tidak berpihak kepada kepentingan umat Islam, bahkan berpotensi merugikan, merendahkan agama atau menimbulkan permusuhan. Selain itu, kepemimpinan non-muslim dianggap dapat menyebabkan ketidakadilan, kerusakan serta melemahnya kekuatan umat Islam. Lalu di sini ada menurut Al-Marabi, tindakan yang tampak bertentangan dengan kebenaran terkadang dapat dilakukan untuk melindungi diri, kehormatan, atau harta dari ancaman musuh. Menurut Al-Sabuni, Allah melarang orang beriman menjalin loyalitas penuh dengan orang kafir karena tidak mungkin mencintai Allah sekaligus mencintai musuhnya. Menurut Tabatabai, menjadikan non-muslim sebagai pemimpin berbahaya karena dapat menjadi musuh dalam selimut yang berpotensi merugikan umat Islam. Pendapat ulama yang memperbolehkan menjadi pemimpin non-muslim. Beberapa intelektual dan ulama berpendapat bahwa non-muslim boleh menjadi pemimpin, terutama dalam negara demokrasi yang masyarakatnya majemuk. Tokoh seperti Mahmud Muhammad Haha, Abdullah Ahmed Al-Naim, Tariq Al-Bisri, Asgar Ali Engineer, Muhammad Abdul, dan Muhammad Said Al-Asmawi menekankan prinsip kesetaraan, keadilan, dan hak kewarganegaraan, serta menafsirkan larangan dalam Al-Quran secara kontekstual sesuai dengan
kesehatan. Kelanjutan, kemampuan dan kemaslahatan masyarakat, bukan agama pemimpin. Pendapat ini juga didukung oleh tokoh Indonesia dengan syarat pemimpin tersebut tidak memusuhi Islam dan mampu membawa kebaikan bagi masyarakat. Pendapat kelompok memilih pemimpin non-muslim. Menurut pendapat kelompok kami, kepemimpinan merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan kejujuran. Dalam ajaran Islam, seorang pemimpin diharapkan mampu membawa masyarakat menuju kebaikan serta menjaga kesejahteraan umat. Berdasarkan beberapa ayat Al-Quran dan pendapat para ulama, sebagian besar ulama berpendapat bahwa pemimpin bagi umat Islam sebaiknya berasal dari kalangan muslim. Hal ini karena pemimpin memiliki tanggung jawab dalam menjaga nilai-nilai agama serta kepentingan umat Islam. Namun demikian, dalam kehidupan masyarakat modern yang bersifat plural dan menggunakan sistem demokrasi, persoalan kepemimpinan tidak hanya dilihat dari aspek agama saja, tetapi juga dari kemampuan keadilan serta integritas seseorang dalam memimpin. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu bersikap adil, jujur, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kelompok kami berpendapat bahwa dalam memilih pemimpin perlu mempertimbangkan berbagai aspek seperti kemampuan memimpin, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Dengan demikian, pemimpin yang terpilih diharapkan mampu membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Salam warahmatullahi